Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu tetap semangat. Amin. Oke, di kesempatan hari ini seperti biasa aku mau beberes rumah. Aku mulai dari kamar anak aku ya teman-teman. Dikarenakan anak-anak aku sudah pada bangun, langsung aja aku mau beresin kamarnya. Oh ya teman-teman, biasanya kamar ini kan selalu terakhir aku beresinnya karena anak-anak masih pada tidur ya. Dikarenakan anak-anak saya sudah pada bangun, jadi aku langsung aja beresin kamar ini terlebih dahulu. Dikarenakan spraynya belum sampai 2 minggu ya teman-teman, jadi belum aku ganti. Aku mengganti spraynya 2 minggu sekali ya teman-teman. Dan kalau memang sudah terlalu kotor, mungkin aku ganti 1 minggu sekali. Karena dalam aturannya memang kita harus mengganti spray itu minimal 1 minggu sehari ya teman-teman. Dikarenakan kulit kita kan dalam 2 minggu sekali apa 1 minggu seminggu sekali teman-teman dia berganti kulit, dan itu tidak baik. Pastikan dia menempel di spray. Jadi kita dianjurkan untuk mengganti spray supaya tidak ada bakteri yang berada di spray dan kasur ya teman-teman. Jadi pastikan spray kita selalu bersih. Bersih itu tidak harus bagus, dan bagus itu tidak pasti bersih ya teman-teman. Namanya seorang ibu rumah tangga, pasti setiap hari kerjaannya selalu bersih-bersih rumah ya teman-teman. Urusin anak, supaya anak-anak menjadi anak yang solih dan solihah. Jadi seorang ibu rumah tangga itu bukan berarti dia tidak memiliki pekerjaan ya teman-teman. Dan ibu rumah tangga itu sebenarnya banyak sekali tanggung jawabnya, seperti mendidik anak, membereskan rumah, menyiapkan segala keperluan suami. Beda lagi kalau kita di rumah hanya nyantai, hanya rebahan gitu, itu sudah nggak sehat ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa kalau kita sekali-kali nyantai, ingin memanjakan badan, ya tidak apa-apa ya. Dan ini balik lagi ke videonya. Ini sudah bersih, tadi sudah aku sapu, sudah aku bersihkan spraynya ya teman-teman. Dan lanjut lagi ya teman-teman, ini waktunya saya ngurus anak-anak. Jadi tadi saya habis mandiin anak saya, dan sekarang saya mau pakein baju ya. Dan ini alhamdulillah anak aku kumpul semuanya. Biasanya yang kakak yang pertama dia main di tempat neneknya, sekarang kami kumpul ya teman-teman. Seperti yang bunda-bunda tahu, mengurus 2 anak itu tidak mudah, apalagi semuanya masih kecil-kecil, masih suka berantem, rebutan HP, rebutan mainan. Jadi kita harus ekstra sabar menghadapinya ya. Tapi tidak saya pungkiri, karena saya seorang ibu rumah tangga, kadangkala saya mempunyai sifat jengkel, jadi saya kadang cerewet gitu ya teman-teman. Mungkin tetangga saya dengar suara saya pas saya lagi marahin anak-anak saya. Tapi sudah lumrah kalau ibu rumah tangga emang seperti itu. Dia selalu memakai perasaan sehingga dia selalu ngomong terlebih dahulu tanpa dipikir sebelumnya ya teman-teman. Berbeda dengan para bapak-bapak, dia pasti diam dulu baru dia mengucapkan sesuatu setelah dia berpikir terlebih dahulu. Dan ini adalah masa-masa yang tidak bisa terulang kembali, yaitu masa-masa kita merawat anak-anak kita pada masih kecil. Setelah dia mulai menginjak dewasa, mungkin dia tidak sedekat ini dengan kita ya teman-teman. Jadi manfaatkanlah momen pada masa anak kita masih kecil dengan sebaik-baik mungkin ya teman-teman. Seperti bercanda, menyayanginya, mempelajarinya, memberikan kasih sayang yang full. Dan kita seorang ibu rumah tangga harus sangat bersyukur ya teman-teman, karena kita bisa full menemani masa kecil anak-anak kita. Berbeda sekali dengan ibu-ibu yang
bekerja di kantor atau ikut sibuk membantu perekonomian suami, mungkin dia tidak sedekat kita seorang ibu rumah tangga dengan anak kita. Oke teman-teman semuanya, lanjut lagi ke videonya ya. Dikarenakan saya tadi sudah mengurus anak saya yang kecil, saya mau lanjut beberes. Tetapi anak saya yang besar ini memang agak susah karena dia laki-laki ya teman-teman. Disuruh pakai baju aja susah, jadi aku biarin saja dia kayak gitu. Oke teman-teman semuanya, lanjut lagi ya ke videonya. Jadi hari ini saya mau masak simple aja ya teman-teman. Saya mau menggoreng ikan lele kesukaan anak-anak saya ya teman-teman. Berhubung anak-anak saya suka dengan ikan lele, jadi saya mau goreng ikan lele. Harganya pun murah dan juga kaya protein. Bagus ya teman-teman segala jenis ikan itu untuk perkembangan otak anak. Tetapi sayang, anak saya tidak menyukai semua jenis ikan. Dia hanya menyukai ikan-ikan tertentu seperti ikan lele. Kalau ikan laut dia kurang suka. Maaf ya teman-teman, tutup wajan saya ini sudah jelek sekali. Gagangnya atau pegangnya pun udah copot. Dulu sudah pernah dibenerin sama suami saya, ganti menggunakan kayu ya. Tapi patah lagi. Ya sudahlah, saya biarin saja seperti itu. Dan ini ikannya teman-teman kayaknya agak gosong, tetapi tidak apa-apa karena suami saya emang suka agak yang gosong-gosong gitu. Oh ya teman-teman semuanya, ini lelenya tidak terlalu besar-besar ya. Menurut aku sedang sih segini. Di sini harga lele 1 kilo 23.000. Di tempat teman-teman semuanya kisaran berapa ya? Teman-teman bisa komen di kolom komentar. Dan ini saya mau tutup lagi supaya tidak muncrat-muncrat gitu ya. Hasilnya seperti ini teman-teman, agak gosong, tetapi ya tidak apa-apa karena tidak semua yang gosong ya teman-teman. Ini penggorengan terakhir. Jadi pas goreng di awal itu alhamdulillah tidak gosong. Oh ya teman-teman, lanjut ya. Jadi saya mau bikin teman buat si ikan lele itu tadi, yaitu sayur pepaya atau gandul teman-teman. Jadi di rumah saya sini ini namanya adalah sayur gandul. Nah ini gandulnya udah agak kayak matang gitu ya teman-teman. Kalian bisa tahu kan tuh agak kuning. Jadi aku suka yang agak-agak kuning gitu, emang dia tuh enak gitu, ada rasa manisnya. Kebetulan juga di rumah saya itu banyak sekali pohon gandul teman-teman. Jadi kalau mau masak gandul itu tinggal petik aja. Samping rumah, di depan rumah, di belakang rumah, pokoknya ada tanaman gandul karena dia tuh bijinya kalau disebar aja langsung tumbuh. Oh ya teman-teman, ini saya tadi habis beli sayuran. Saya beli terong. Dikarenakan saya tidak memiliki kulkas, jadi saya memilih sayur terong karena dia kan awet ya. Satu bungkus tadi harganya 4.000 teman-teman, murah sekali bukan? Jadi tadi saya beli 2 bungkus terong dengan harga 8.000. Balik lagi ya teman-teman, saya mau peret terlebih dahulu pepayanya menggunakan peretan. Ini kemarin saya habis beli, harganya cukup murah juga menurut saya. Dengan harga Rp5.000 sudah mendapatkan peretan pepaya seperti ini. Dan ini pepayanya sudah saya masukin ke dalam wajan ya teman-teman. Dikarenakan pepayanya cuma saya tumis, jadi bumbunya saya hanya menggunakan bawang merah dan bawang putih. Dan ini pun tidak saya kasih cabai ya teman-teman, dikarenakan anak saya tidak suka dengan pedas. Jadi nanti saya akan membuat sambal sendiri untuk suami saya. Jangan lupa dikasih bumbu seperti garam, micin, gula, dan sedikit roiko. Nah ini ya teman-teman, masakan saya sudah matang. Lanjut lagi setelah saya selesai masak. Karena saya sudah selesai, jadi saya langsung beberes lagi ya dapurnya ya teman-teman, seperti membersihkan minyak dan sisa-sisa kotoran dari memasak tadi. Oh ya teman-teman, terong yang saya beli tadi aku taruh di sini ya, karena saya tidak mempunyai kulkas. Mohon doanya ya teman-teman semuanya, semoga saya
diberikan rezeki sehingga bisa membeli kulkas dan bisa membuat video yang ditata-tata gitu di kulkas teman-teman. Kayaknya enak ya teman-teman, masaknya tuh kita bisa terjadwal dan tidak terlalu sibuk waktu paginya karena malamnya sudah kita tata di dalam kulkas. Balik lagi ya teman-teman ke videonya. Ini saya lagi mencuci piring, tapi piringnya tidak terlalu banyak sehingga tidak memakan waktu lama. Terkadang saya tuh seperti kurang waktunya ya teman-teman. Waktu 24 jam itu seperti kurang. Karena apa teman-teman? Karena saya di samping edit dan juga punya anak kecil. Boro-boro bisa main keluar gitu ya teman-teman. Tetapi kadang aku sempetin kalau ada waktu yang agak longgar, aku kumpul gitu sama teman. Enggak aku ya, namanya aja di desa gitu, jadi sering ada yang kumpul gitu di depan rumah, cuma bercanda, bergurau, kadang juga sih rasan-rasan tapi jangan dicontoh ya teman-teman, kalau yang rasan-rasan gitu itu kurang bagus. Oh ya teman-teman, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu apa sih itu rasan-rasan. Rasan-rasan itu ngerumpi teman-teman, namanya ibu-ibu tidak jauh dari kata ngerumpi. Terkadang aku jarang gitu teman-teman keluar, aku lebih baik di dalam rumah aja beres-beres gitu teman-teman, karena emang nggak ada habisnya. Beres-beres itu mau kita kapan aja bisa, apalagi ditambah kayak ngedit, jadi udah bener-bener nggak ada waktu gitu teman-teman buat keluar, dikarenakan beres-beresnya belum selesai. Jadi masih lanjut ya teman-teman, ini aku belum beresin ruang tamu, jadi saya mau bersihin terlebih dahulu ruang tamu saya ya. Jangan lupa di bagian bawah kayak lemari, di bagian sudut-sudut yang susah dibersihin. Jadi saya menggunakan sapu seperti ini teman-teman. Ini tuh sangat mudah sekali digunakan karena dia tuh bisa menjangkau di area-area yang susah dijangkau gitu, karena teksturnya dia lembut. Dia terbuat dari bahan rayung gitu seperti yang ada di pojok samping itu teman-teman. Dikarenakan ini sudah di penghujung video, mungkin cukup sekian dulu video dari saya ya teman-teman. Saya mau lanjut ngedit video dan mengurus anak serta bermain dengan mereka. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.